guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alkimia dan TPS ya. Nah, pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai persiapan kalian dalam menghadapi UTBK tahun 2024, tahun 2025 ya, tahun ajaran 2024-2025. Khususnya materi atau submateri pengetahuan kuantitatif, penalaran matematis, dan kemampuan penalaran umum. Nah, yang akan saya bahas itu tipe soal yang sering keluar di UTBK. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan garis lurus ya. Nah, untuk lebih cepatnya, kita langsung saja simak video pembahasan untuk nomor 1 beserta materinya ya. Nah, untuk soal pertama, di sini ada garis dengan persamaan mana yang memotong garis 3x plus y sama dengan 6 dan 3x plus 2y sama dengan 12 di satu titik yang sama. Nah, berarti langkah pertama kita eliminasi kedua persamaan garis ini ya untuk mencari titik potongnya. Nah, di sini kita langsung eliminasi saja. Nah, berarti kita dapatkan dari sini nilainya sama dengan 6. Kemudian Y ini kita substitusi boleh ke persamaan yang awal atau yang kedua ini ya. Nah, sehingga didapatkan nilai X-nya sama dengan 0. Artinya titik potong kedua garis ini yaitu 0,6 ya. X-nya 0, Y-nya 6. Nah, di sini kan pertanyaannya, garis dengan persamaan mana yang memotong garis di satu titik yang sama. Artinya keempat garis ini dia itu harus melewati titik 0,6 atau titik 0,6 ini harus terletak di persamaan garis ini ya. Caranya gimana? Tinggal kita substitusi saja. Nah, kita cek di persamaan yang pertama, kita masukkan X-nya 0 ke persamaan pertama ini ya. Nah, kalau dia terletak di garis, berarti nilai Y-nya harus sama dengan 6 ya. Nah, di sini kan Y-nya dapatnya 12, berarti dia tidak memotong titik 0,6. Berarti yang pertama salah. Kemudian yang kedua, kita masukkan X-nya 0, didapat 5, berarti ini salah juga. Yang ketiga, X-nya 0, kita masukkan lagi, didapat Y-nya 4, berarti yang ketiga salah. Yang keempat, kita substitusikan X-nya 0, didapat Y-nya 6. Nah, berarti yang keempat ini benar. Karena yang benar hanya 4 saja, berarti jawabannya yang D. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini katanya ada garis L melalui titik B pada persegi ABCD dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Nah, yang jadi pertanyaan, tentukan persamaan garis L-nya. Ketika kita pengen mencari suatu persamaan garis, berarti itu kan kita butuh, pertama kita butuh 2 titik, atau 1 titik dan juga gradiennya. Nah, dari informasi soal ini nanti kita bisa mencari titik B-nya ya. Dari mana tahu kita titik B-nya? Konsepnya yaitu sisi pada suatu persegi itu pasti sisinya sama ya. Kalau kita lihat di sini kan nilai dari B-nya pasti sama dengan 6 juga, tingginya sama dengan titik A ya. Kemudian nilai X-nya itu pasti sama dengan si C ya. Dari sini bisa kita simpulkan titik B itu 6,6 ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bahwa gradien dari garis L ini akan sejajar dengan gradien garis AC. Dari mana taunya? Di sini kan disebutkan bahwa garis L itu tegak lurus dengan diagonal BD. Nah, garis AC juga ini akan tegak lurus dengan diagonal BD. Artinya,
Gradien dari garis AC itu sama dengan gradien garis L ya. Nah, untuk mencari gradiennya bisa kita gunakan rumus Y2 min Y1, kemudian X2 min X1 ya. Nah, untuk menentukan mana yang X2 dengan Y2-nya, mana X1 dengan Y1 ini bebas ya. Yang penting kalian konsisten. Kalau di sini X2 Y2, berarti ini X2-nya, ini Y2-nya. Kalau ini X1 Y1, berarti ini X1-nya, ini Y1-nya ya. Boleh juga X2 Y2 yang ini, X1 Y1 yang ini. Nanti jawabannya akan sama saja. Nah, untuk contoh kasus ini, X2 Y2-nya itu yang nilainya 1,6 ya. Berarti tinggal kita input saja titiknya, didapat nilai gradiennya min 1. Nah, berarti persamaan garis L-nya tinggal kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Tinggal kita input titiknya 6,6 dan gradiennya min 1. Nah, berarti di sini kita dapat Y plus X sama dengan 12. Tinggal kita rapihkan ya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa jawabannya itu yang B. Nah, contoh soal berikutnya, di sini ada garis K melalui titik A 3,0 dan B min 3,12. Yang jadi pertanyaan, titik berikut yang tidak terletak pada garis K. Nah, jadi untuk menjawab soal ini simpel saja ya. Langkah pertama, tentu kita cari nilai dari gas K-nya dulu. Kita gunakan rumus mencari persamaan garis diketahui dua titik ya. Pakai rumus Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per X min X1. Nah, tinggal kita input angkanya saja. Ini bebas ya, mau yang X2 Y2 yang mana, X1 dan Y1 yang mana. Yang penting kalian konsisten. Nah, di sini saya gunakan yang X2 Y2 itu yang min 3,12. Berarti yang X1 Y1-nya yang 3,0. Nah, tinggal kita input dan hitung saja. Ini kan jadinya 12 kali silang dengan ini. Ini min 9 kali silang dengan ini ya. Nah, didapat hasilnya, oh maaf tadi ini min 6 ya. Ini 12 dikali X min 3. Ini kan dikurang jadi min 6 dikali Y min 0. Nah, ini kita kali silang aja. Didapat nilainya 12X min 36 sama dengan min 6Y. Nah, berarti dapat persamaan garisnya 12X plus 6Y sama dengan 36. Nah, di sini untuk mengetahui apakah titiknya terletak atau tidak, tinggal kita input saja titiknya satu persatu. Misalkan titik min 1,2 kita ganti X-nya min 1, Y-nya 2. Kalau hasilnya sama dengan 36, di garis tersebut ya, kalau sama dengannya bukan 36 berarti tidak terletak. Nah, kita input yang 1 min 1,2 ternyata hasilnya 0. Berarti min 1,2 ini tidak terletak di persamaan garis K. Nah, kemudian kita input yang min 2,4, hasilnya juga dia 0, berarti dia tidak terletak di garis K. Kemudian titik setengah, koma min 1 juga kita input. Ternyata dia hasilnya 0 juga, berarti tidak terletak. Yang terakhir 3,2, kemudian kita input, didapat hasilnya 48. Berarti 3,2 juga tidak terletak pada garis K. Nah, sehingga dari pilihan 1, 2, 3, 4 semuanya itu tidak terletak pada garis K. Sehingga jawaban yang benar itu E. Semuanya benar, tidak terletak pada garis K. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini ada pertanyaan jarak vertikal dari suatu titik ke persamaan garis. Nah, ini tipe soal UTBK yang muncul saat UTBK tahun 2024 kemarin ya. Nah, intinya kalau kita pengen mencari suatu jarak vertikal antar titik dengan garis, misalkan ada contoh, di sini ada titik 3,7. Ini kan terletak pada garis, kemudian ada sembarang titik 3,4. Berarti untuk mencari jarak vertikal, intinya tinggal kita
selisihkan nilai Y titik pada garis dan nilai Y pada titik sembarang. Ini pasti nilai X-nya sama ya, berarti kan ini jaraknya titik pada garis dengan jarak titik sembarang itu nilainya dia 3 ya. Atau bisa juga kamu gunakan rumus, kalau ada sembarang titik X0, Y0 dengan suatu garis AX plus B, berarti tinggal Y0 kamu kurangkan dengan persamaan garis ini, kemudian kita substitusikan nilai X-nya ya. Kan kalau kita substitusikan nilai X-nya itu didapat nilai Y-nya. Itu sama aja dengan kita mengurangkan Y0 pada titik dikurangi, Y0 pada sembarang titik dikurangi Y0 pada titik. Ini contoh kasusnya, ini kan Y0 pada sembarang titik, ini Y0 titik pada garis. Yang namanya jarak dimutlakan ya, nanti hasilnya selalu positif. Jadi bisa kita hitung langsung saja. Berarti kan kalau untuk soal ini tinggal kita kurangkan Y0 pada titik sembarang dikurangi Y pada titik pada garis ya. Nah, titik pada garisnya ini kita ngikutin persamaan ini. Berarti kan tinggal 3X min 1. Ini 3X0 min 1. Nah, untuk titik 0, min 3 berarti Y-nya min 3, X-nya 0 ya. Ini didapat hasilnya. Berarti tinggal kita mengkurangkan min 3. Ini kan hasilnya 0 kurang min 1, jadi min 1 ya. Didapat hasilnya sebenarnya dia negatif 2 ya, mutlak negatif 2. Berarti hasil jaraknya itu 2. Kemudian 1,4. Nah, untuk 1,4 tinggal kita substitusikan, berarti Y-nya 4. Kemudian X-nya 1. Ini didapat hasilnya itu sama dengan 2. Kemudian yang terakhir 5,3 tinggal kita substitusikan Y-nya 3 dan X-nya 5. Berarti didapat 3, min 14. Berarti dapat jaraknya 11 ya. Nah, rata-rata jarak vertikalnya berarti tinggal kita jumlahkan semua dibagi 3. Hasilnya 5. Berarti jawaban yang benar itu yang C. Nah, di akhir video, di sini saya punya garis L melalui titik C pada segitiga ABC dan segitiganya bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini ada titik A 1,4, ada B dan ada juga ada C. Nah, di sini ada segitiga siku-siku sama kaki ya. Nah, katanya jika panjang AC-nya 2/2 dan garis L sejajar AB yang ditanyakan, maka persamaan garis L-nya adalah titik-titik ya. Nah, kalian bisa buat sebagai ajang latihan, tinggal kalian jawab di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalian share and subscribe video ini dan juga like biar saya makin semangat untuk mengupload video-video selanjutnya.